kabarnya? Apa kabar anak-anak SD? Apa kabar anak-anak TK? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah, pagi hari ini kita mau ibadah kepada Tuhan. Pastinya anak-anak harus mempersiapkan dirinya, hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Baik anak-anak semuanya, Ibu Yatniel meminta anak-anak untuk siapkan hatinya, kita saat teduh bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kita kembali saat ini. Kita angkat satu pujian ini ya, dengan sungguh-sungguh kita katakan terima kasih Tuhan. Kita di dalam doa. Silakan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah Tuhan bersama guru-guru SKY dan juga teman-teman. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Dorka supaya anak-anak boleh dengan baik mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah anak-anak semuanya, saat ini kita mau bersorak-sorai. Kita mau bersuka cita, mau memuji Tuhan. Kita katakan bahwa tumbuhlah kasih Yesus di hatiku. Nah anak-anak pasti baru dengarkan lagunya. Jadi kita pertama dulu kita belajar ya, kita latihan, kita pemanasan dulu, oke? Musik. Kasih Yesus di hatiku. Tumbuhlah
susah kan? Jadi sekarang Ibu Yatniel undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan semangat ya. Kita angkat satu pujian ini sekali lagi, kita katakan, tumbuhlah, tumbuhlah kasih Yesus di hatiku. Ikutin gerakannya ya. Bersama-sama, 1, 2, 3, musik. Karena tadi sudah panas, sudah semangat, berarti kita angkat satu pujian lagi. Dengar dia panggil nama saya. Anak-anak masih tetap berdiri, kita angkat pujian ini dengan bersama-sama. Dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang bersukacita, karena kita mau memuji Tuhan. Dan kita harus menjawab, ya Tuhan, kami siap dipanggil oleh Tuhan. Nah, baik anak-anak, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dorcas. Nah, anak-anak persiapkan hatinya, persiapkan pikirannya sehingga bisa dengan tenang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Baik, sekarang kita mau angkat satu pujian dulu, yaitu firman Tuhan ku dengar. Tanam di hatiku, ku tanam di hatiku.
persilakan Ibu Dorcas untuk membawa firman Tuhan pada hari ini. Halo anak-anak, oke sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada chapel kita pada pagi hari ini. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Dorcas mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak silahkan mengambil posisi berdoa, semua lipat tangan, tutup mata dan ikuti Ibu Dorcas berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Ibu Dorcas yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang dibawakan boleh disampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah yang sudah bisa membaca, yang punya Alkitab di rumah boleh disiapkan dulu. Kita akan buka dari Yohanes 17 ayat 3. Ya, anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang sudah bisa membaca, dibuka dari Yohanes 17 ayat 3. Ibu Dorcas ulangi sekali lagi ya, Yohanes 17 ayat 3. Kita baca sama-sama. Bagi anak-anak TK atau anak kelas 1 yang belum bisa membaca, bisa didengarkan ya, supaya anak-anak juga mengerti isinya, bisa mengetahui isinya. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, hari ini judul pembacaan firman kita atau tema pembacaan kita yaitu anugerah Allah dalam ibadah. Ibu Dorcas ulangi sekali lagi ya. Anugerah Allah di dalam ibadah. Wah, kira-kira apa maksudnya? Nah, anak-anak dengarkan dengan baik supaya anak-anak bisa mengerti. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu Dorcas ada pertanyaan. Kira-kira apa sih yang sebenarnya orang-orang cari di dalam ibadahnya? Ada yang tahu? Apa yang dicari oleh orang-orang di dalam ibadahnya? Nah, anak-anak tahu ada begitu banyak agama ya di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Itu ada banyak agama. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, agama Buddha, dan masih ada lagi yang lainnya. Nah, dari sekian banyak agama ini, mereka mengatakan bahwa mereka itu di dalam agamanya, mereka mencari Allah. Mereka mencari Allah, mereka mencari kebenaran, dan mereka mencari Dia yang Maha Kuasa. Wah, ternyata mereka berpikir bahwa yang mencari Allah, yang mencari kebenaran, yang mencari Allah yang Maha Kuasa adalah mereka. Kira-kira pemahaman ini apakah benar atau tidak ya? Oke, coba kita simak pembahasan berikut. Nah, tapi anak-anak tahu kita sebagai orang Kristen, Ibu Dorcas harap anak-anak semua yang ada di rumah sudah biasa mendengarkan firman Tuhan ketika pergi ke gereja, beribadah, anak-anak bisa memahami ya. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa Allah yang sejati hanya ada satu. Nah, kita harus hanya percaya kepada satu Allah, yaitu siapa? Yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, Allah itulah yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia untuk mencari kita manusia, untuk menebus kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi tadi bagaimana ya jawabannya? Tadi dikatakan bahwa oleh banyak agama bahwa yang mencari Allah, yang mencari kebenaran adalah mereka yang beribadah, manusia-manusia yang pergi beribadah. Tapi ternyata diingatkan oleh Alkitab di sini bahwa ternyata kita beribadah bukan mencari Allah,
Kenapa? Karena Allah yang telah lebih dahulu mencari kita. Allah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari anak-anak semua, untuk mencari Ibu Dorcas dan mencari kita semua. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Jadi tidak mungkin kita bisa menemukan Allah. Lalu ketika kita beribadah Ibu, kita pergi ke gereja, kita mengikuti devosi setiap pagi. Apa yang kita cari kalau bukan mencari Allah? Nah, kita bukan mencari Allah karena kita tidak bisa mendapatkan Allah. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Tidak mungkin manusia yang terbatas mendapatkan Allah yang tidak terbatas. Nah, jadi ketika kita beribadah ke gereja atau ke persekutuan-persekutuan lain, atau ketika anak-anak mengikuti devosi sama seperti saat ini, itu berarti karena anak-anak bersyukur Allah sudah menemukan anak-anak, Allah sudah membawa kita kembali kepadanya. Jadi kita mau datang bersyukur kepadanya, memujinya dengan nyanyian, mendengarkan firman-Nya supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, itu tujuan kita mengikuti ibadah, bukan mencari Allah, tetapi karena kita bersyukur kita sudah dicari terlebih dahulu oleh Allah. Jadi kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia dengan puji-pujian, kita mau mengerti, mau mengenal siapa Allah yang sudah menemukan kita. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, ada pertanyaan. Kira-kira anak-anak semua apakah sudah mengenal Allah? Wah, setiap hari Minggu sudah rajin ke gereja Ibu Dorcas. Setiap pagi saya mengikuti devosi. Dan ada persekutuan-persekutuan lain saya juga ikut. Saya mendengarkan firman Tuhan dari orang tua saya di rumah, dari ibu guru, dari pendeta, atau dimanapun anak-anak mengikuti devosi. Wah, kalau begitu pertanyaannya, apakah anak-anak sudah mengenal Allah? Ya, Ibu Dorcas harap semoga anak-anak semua ketika mengikuti ibadah, ketika mengikuti devosi pagi seperti ini, betul-betul memiliki kerinduan ya. Memiliki kerinduan, memiliki keinginan yang besar untuk mengerti siapa Allah yang sudah menemukan saya. Supaya kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Yesus Kristus yang Ia utus ke dunia ini. Nah, caranya bagaimana? Fokus ketika mengikuti ibadah. Duduk dengan tenang, memuji dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya anak-anak tahu apa isi firman Tuhan, supaya anak-anak tahu, oh ternyata Allah itu adalah Allah yang seperti ini. Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia mau saya melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Contohnya apa? Anak-anak sekolah harus belajar dengan baik. Nah, Ibu Dorcas kasih contoh. Misalnya nih, anak-anak TK khususnya, anak kelas 1 atau anak kelas 2 dan kelas 3 kalau ada yang belum bisa membaca. Kira-kira apakah anak-anak bisa membaca dengan baik, sudah bisa membaca ketika anak-anak hanya berdiam diri saja, tidak mau latihan membaca, tidak mau belajar membaca. Kalau diajarin guru atau mamanya di rumah, tidak mau. Maunya bermain saja, tapi mau membaca. Kira-kira bisa nggak membaca? Wah, pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa kalau tidak latihan. Bagaimana bisa dia bisa membaca kalau buka buku tidak mau? Belajar huruf abjad A sampai Z tidak mau. Pasti tidak bisa membaca. Nah, sama seperti ini. Ketika kita tidak mau beribadah, ketika kita tidak mau membaca firman Tuhan, kita tidak mau memuji Tuhan, pasti sangat sulit bagi kita, tidak bisa bagi kita untuk mengenal siapa Yesus Kristus yang sudah menemukan kita. Kita tidak tahu tentang Dia, kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan yang berkenan di hadapannya. Jadi mulai sekarang anak-anak ketika ikut beribadah, bersungguh-sungguhlah untuk mau mengenal siapa Yesus Kristus ya. Oke,
Jadi tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Yang pertama, mana yang benar? Kita menemukan Allah atau Allah yang menemukan kita? Siapa yang masih ingat? Tadi Ibu Dorcas sudah jelaskan dengan jelas-jelas, sejelas-jelasnya. Ya, good, betul sekali. Jadi yang mencari kita adalah Allah, bukan kita yang mencari Allah. Kita beribadah kepada Allah itu karena kita bersyukur, kita mau menyembah Dia, kita mau mengenal Dia, supaya kita tahu kehendaknya yang mau kita lakukan. Nah, lalu apakah kita manusia yang terbatas bisa mengenal Allah yang tidak terbatas? Tentu tidak, Ibu Dorcas, karena kita terbatas, tidak mungkin bisa mengenal Allah yang terbatas. Jadi ada hal-hal lain yang tidak bisa kita mengerti. Nah, oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Anak-anak, semoga kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin firman Tuhan. Nah, kita akan menutup firman Tuhan, kita akan berdoa kembali bersama. Semua kembali mengambil posisi berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Ibu Dorcas akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menemukan kami, Tuhan telah mencari kami, sehingga kami boleh berada di dalam Tuhan. Kami boleh bisa diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga anak-anak-Mu semua boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati mereka juga Tuhan dalam pendidikan mereka, biarlah mereka boleh menjadi anak yang terus rajin belajar, menjadi anak yang patuh dan taat dimanapun mereka berada. Dan jika ada Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh disembuhkan dari penyakit yang diderita. Dan berkati juga Tuhan untuk keluarga mereka yang senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus mengenal akan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aktivitas belajar anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik, sesuai dan seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, bagaimana firman Tuhannya tadi? Wah, luar biasa ya firman Tuhan tadi. Ingat, kita jangan lupa, kita tetap rajin ibadah. Nah, di dalam ibadah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dan iman kita tetap teguh agar Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita. Nah, anak-anak, wah sekarang kita sudah mau selesai ibadahnya. Nah, tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tepuk tangan ya. Tinggikan nama-Mu,
Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup ibadah kita dulu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memuji Tuhan dengan pujian-pujian yang indah untuk-Mu Bapa. Kiranya ibadah kami tetap terus memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah, orang tua, keluarga, semuanya Tuhan. Dan kami juga guru-guru, Tuhan juga terus memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan buat segala kesehatan, kekuatan Tuhan kami mohon Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, ternyata ada teman kita yang berulang tahun hari ini. Siapakah mereka? Mereka ada 3 anak. Nah, yang pertama yaitu saudari kita, anak kita, Beril dari kelas 2B. Selamat ulang tahun. Terus yang kedua, ini kelas 2B juga, yaitu Griffin. Selamat ulang tahun Griffin. Nah, ada juga teman kita, anak kita di TKB 1. Siapakah dia? Salomita. Selamat ulang tahun Salomita. Nah, kami seluruh guru-guru mengucapkan selamat ulang tahun untuk Salomita, Beril, dan Griffin. Kita angkat satu nyanyian dulu untuk anak-anak kita yang ulang tahun hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Griffin. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Salom. Sekali lagi. Happy birthday to you. Beril. Happy birthday to you. Griffin. Happy birthday. Baik, anak-anak, kita mau mendoakan untuk teman-teman kita, anak kita Beril, Griffin, dan Salomita yang akan dipimpin oleh Ibu Novi. Kita persilakan. Anak-anak, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah demi Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa buat teman-teman kami, anak-anak kami, Beril, Griffin, dan Putri yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan buat mereka, kepintaran Bapa dalam tumbuh kembang mereka, Engkau sertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Anak-anak di rumah tetap semangat ya. God bless you.